Ya, assalamualaikum guys. Kita bertemu kembali di psikologi jalanan. Kita bahas kembali hari ini adalah bagaimana kita mencoba menghubungkan psikologi modern hari ini. Jadi ilmu psikologi modern dengan psikologi yang ada di masa lalu. Artinya kita berbicara mungkin psikologi kuno. Sebenarnya kita lebih menggambarkan kepada psikologi kitab suci. Jadi kitab suci kita hubungkan dan pembawanya, maka kita akan katakan kepada kaitannya dengan atau perbandingan secara umum psikologi para nabi. Kemudian di penghujungnya baru kita bicara psikologi Tuhan. Jadi mencoba menghubungkan psikologi modern hari ini, psikologi kitab suci berdasarkan kitab-kitab suci, kemudian psikologi para nabi, kemudian yang terakhir psikologi Tuhan, yang kemudian sesuai judul channel kita, apa kaitannya hari ini dengan psikologi jalanan. Oke. Secara umum kita boleh melihat guys, hari ini kita atau secara umum di dunia, manusia bahkan umat beragama sekalipun lebih cenderung pemahaman psikologi yang ada adalah disebut psikologi modern, yaitu dari kajian-kajian filsafat, pemikiran-pemikiran daripada ahli di bidangnya, saintis-saintis di bidangnya, apakah itu abad ke-18, abad ke-19, yang kebanyakan di luar negara-negara kita tuh, berambil dari Eropa, yang melakukan berusaha menelaah, mengkaji, mendalami, lalu menyimpulkan, merumuskan suatu ilmu yang disebut psikologi, yang sebenarnya adalah berkaitan dengan jiwa manusia, yang kemudian hari ini menjadi cikal bakal rujukan dalam psikologi modern. Persoalannya kita hari ini, apakah kita sebagai orang-orang yang beragama, orang-orang yang mempunyai pemahaman keyakinan terhadap sesuatu yang besar, sesuatu yang maha tinggi, yang luar biasa, faktor X, yang tidak mampu dijangkau oleh akal pemikiran kita di luar sana, create, yang menciptakan seluruh alam semesta, apakah kita yang mempercayainya juga tidak mempunyai suatu psikologi secara naluriah atau secara tertulis dalam bentuk kitab suci? Nah, itu kita coba menghubungkan. Mari kita lihat. Di dalam kitab suci ada dijelaskan, dalam skenario Tuhan ada diberitahu kita bahwa kita ini diberi dua unsur dalam kehidupan, diberi dua sifat dalam kehidupan yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Itu dikatakan manusia itu diberi sifat sombong atau takabur dan diberi sifat ketakwaan. Nah, jika merujuk salah satu kitab suci, kita katakan dalam saya umat Islam, berarti kitab suci saya Quran, di situ dijelaskan di dalam surat As-Samsi. Surat As-Samsi itu surat 91 guys, 91 ayat 8, 9, 10. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberikannya kepada kita dua unsur, dua jalan, dua sifat. Jadi kepada jiwa itu diilhamkan. Pertama sifat fujur, keingkaran, kesombongan, keangkuhan, yang melakukan perlawanan, ingkar. Wa taqwaha, dan sikap disiplin, taat, patuh. Berarti dua sifat. Maka di situ dijelaskan di dalam panduan selanjutnya ayat 9-nya, beruntunglah qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang memilih sifat yang takwa tadi. Jadi beruntung orang yang cenderung kepada kebenaran tadi. Faqad khaba man dassaha, ayat 10-nya, merugilah orang yang mengikuti dosa, yang mengikuti mengotori jiwa tadi. Jadi dalam surat As-Samsi ini dijelaskan dalam kitab suci diberi dua sifat, sifat sombong,
takabur atau takabur, dan sifat takwa disiplin. Kemudian di ayat yang lain, dalam skenario Tuhan, kita sudah belajar dari sekian banyak ayat yang dijelaskan dengan berbagai cara. Secara umum, bahkan seluruh agama samawi, agama amma yang berasaskan kitab suci dari langit, semua memahami bagaimana penciptaan manusia. Dan khususnya ketika kita umat Islam, itu di dalam Quran, surat Al-A'raf 172. Ketika roh akan dilahirkan kemudian, ketika roh akan ditiupkan, dibentuk transaksi dulu, perjanjian. Tuhan menanya roh tadi, ketika janin bayi sudah siap, apakah dalam kajian kedokteran 40 hari, 4 bulan, atau lebih 120 hari, atau bagaimana kajian saintifiknya, ketika roh akan ditiupkan kepada janin yang sudah sempurna, utuh satu jasad, ada transaksi dulu, tidak semudah itu. Jadi Tuhan mengambil sumpah dulu supaya di dalam pemahaman roh tadi tidak ada dalam hidup kita nanti yang terjadi secara kebetulan. Maka disebut dalam surat Al-A'raf ayat 172, surat 7 172, alastu bi rabbikum. Rob itu bermakna rububiyah, pengatur, murabbi, tuh tarbiyah, tempat dilaksanakannya pendidikan, tempat dilaksanakannya peraturan. Jadi di mana-mana kita tarbiyah, pendidikan cenderung mengajarkan peraturan Tuhan. Ada murabbi, tarbiyah, ada kata rububiyah, peraturan. Maka alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhanmu, kata Tuhan. Kalau kita lebih jabarkan lebih luas, apakah aku pengaturmu? Apakah setelah engkau lahir dari ke dunia nanti akan memakai aturan Tuhan, mengawal psikologimu, jiwa-jiwamu agar tidak melakukan kerusakan, agar enggak nyeleneh, agar tak aneh-aneh, enggak tak keluar dari fitrah. Apa jawab si sang roh? Karena dia ingin juga diberi saat kehidupan di dunia. Qalu bala syahidna. Betul, kami mengikut, kami akan taat. Akan mengikut apa kata Quran, mengikut apa kitab suci. Kami tak akan nyeleneh, tak akan keluar dari fitrah. Kami akan melaksanakan sesuai fungsi dan status kami masing-masing. Maka ketika transaksi terjadi, ditiupkanlah roh ke dalam janin manusia, maka menjadi bayi, lahirlah dia. Hiduplah dia, berkembang sampai 9 bulan lahir. Bermakna dalam skenario kitab suci bahwa hidup ini berawal dari sebuah skenario Tuhan. Bahwa kita diberi perjanjian, diberi kita roh, diambil persaksian. Itu berarti pertama ada skenario. Lalu di dalam perkembangan perjalanan tadi, kita sebut tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikannya, diilhamkannya, surat As-Samsi 91 ayat 8, 9, 10. Setiap jiwa diberikannya dua, kata Tuhan, yang satu sifat fujur, sombongan, keangkuhan, pengingkaran, dan takwa, disiplin, taat. Itu ada dua. Nah, fujur itu yang kita katakan adalah hawa nafsu. Jadi ketika penciptaan itu Tuhan nggak mau begitu saja. Diberi dulu hawa nafsu, segala sesuatu yang cenderung melakukan pengerusakan, yang negatif, pengingkaran, penolakan, segala perintah Tuhan. Melawan segala kodrat, mengawan segala fitrah. Yang satu takwa, disiplin, taat. Berarti dua sifat tadi ini, yang dikatakan yang satu kejahatan, yang satu kebaikan, yang satu hawa nafsu, yang satu hati nurani, itu akan ada di dalam jasad terus sampai kita mati. Jadi di dalam nafas kita yang kita hisap hidup setiap hari akan selalu pertempuran di dalam jiwa. Jadi pemahaman psikologi kitab suci bahwa jiwa ini akan berperang terus sampai kita mati. Jadi tidak pernah hawa nafsu itu bisa dibuang. Hawa nafsu tak pernah bisa dimatikan. Yang bisa hanyalah kita bisa mengendalikan. Tuh. Jadi kalau kita berpikir melakukan pensunyian, mengasingkan diri untuk membunuh hawa nafsu, no. Hawa nafsu tak akan pernah mati. Bilakah hawa nafsu mati? Ketika ruh mati, ketika ruh dicabut dari jasad kita, maka hawa nafsu akan hilang serta-merta. Jadi dua sifat itu menyertai fujuraha wa taqwaha. Hawa nafsu, kejahatan, dan sifat takwa, hati nurani, kebaikan. Oke. Nah, di dalam perjalanannya tadi, maka diberilah sarana
untuk sebagai pemandu, pengendara, drive, untuk mendrive jiwa kita ini. Untuk menjalankan, untuk mensopiri. Siapakah dia? Yaitulah mata, telinga, hati. 3 unsur yang dalam penafsirannya, kalau kita bolehkan, menjadi akal. Akal inilah yang akan berguna. Menggunakan mata, telinga, dan hati untuk memilih nanti di dalam perjalanan. Apakah kita akan mengikuti bisikan hati nurani kebenaran atau mengikuti rayuan dari kejahatan hawa nafsu? Terserah. Atau mampu mengendalikan hawa nafsu tadi, mengikuti bisikan hati nurani, lalu mengendalikan kekuatan hawa nafsu bersama-sama menjalankan perintah Tuhan. Nah, sesudah itulah baru kita akan mengalami pembalasan dalam hidup. Bukan di akhirat setelah mati loh. Di dunia ini, kebahagiaan yang kita dapat adalah ketika kita akal, mata, telinga, hati mampu mengendalikan menuju segala kebaikan. Maka di dalam kitab suci dikatakan bahwa berapa banyak ayat-ayat. Contoh surat Luqman, wahai anakku, barang siapa berbuat kebaikan sebesar biji zarah, sekecil atom, Allah akan membalasnya. Barang siapa berbuat kejahatan, Allah juga akan membalasnya. Di ayat yang lain ada kitab suci panduannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Berbuat kebaikan pasti akan dibalas kebaikan, akan melihat hasilnya. Bukan di akhirat doang, di dunia. Segala kebaikan yang kita peroleh di dunia adalah hasil kebaikan kita sebelumnya. Tuhan membalasnya. Faman ya'mal misqala dzarratin sarran yarahu. Barang siapa berbuat kejahatan, yarahu, akan melihat. Apa saja kesusahan, kejahatan yang kita terima hari ini, itu bagian dari perjalanan kita masa lalu. Nah, ini tercantum dalam kitab suci. Nah, mari kita coba telaah. Bagaimana kajian psikologi modern? Psikologi yang terlahir abad 1800, 1900. Berapa banyak psikologi membahas dengan alam sadar, alam bawah sadar. Ada membahas ego, apa. Itu, bagaimana itu? Itu jika berbicara mereka kaji secara keilmuan, mereka diilhamkan juga dari Tuhan. Secara sains, secara keilmuan yang sesuai di bidangnya. Yang walaupun dikaji ulang lalu disempurnakan, itu diilhamkan Tuhan. Tidak peduli agamanya apa. Setiap manusia yang mau berpikir, Allah akan cerdaskan. Setiap manusia yang mau melakukan riset, Allah akan pandaikan sains dia. Ada di psikologi modern. Ternyata dalam Quran juga ada. Kita tidak perlu berbicara alam sadar, alam bawah sadar. Tidak perlu pengendali. Nih dalam Quran ada 2 sifat. Sifat kejahatan, sifat kebaikan. Akal untuk pengendara. Lalu ada supaya akal ini memenuhi makanannya, mendapatkan bimbingannya, kasih tahu Tuhan menurunkan kitab suci. Skenario di kitab suci itu adalah ilmunya Tuhan. Kitab suci itu adalah Al-Quran dan kitab suci yang lain. Ilmunya Tuhan, ucapan Tuhan. Nah, apa yang membedakan secara prinsip yang dikatakan psikologi modern hari ini dengan psikologi kitab suci? Psikologi kitab suci ini disebut juga psikologi nabi, para nabi. Psikologi Tuhan. Yang membedakannya adalah landasan hukumnya, yaitu the law of God. Oh my God, law of God. Hukum Tuhan. Masa? Kenapa begitu? Ya, berapa banyak hari ini ketika anak kita bermasalah, istri kita selingkuh, suami selingkuh, karyawan di kantor malas, bahkan kita tak bisa tidur siang dan malam, hari-hari termenung, hari-hari ngelamun. Lalu kita pergi ke psikiater, psikologi. Lalu diterangkan oleh psikiater, psikolog, begini masalahnya, begini mungkin masa lalu Anda. Kita diajak dialog, diajak keterbukaan. Kadang-kadang dilakukan hipnotis, melihat apa imbas masa lalu. Lalu tanpa lupa juga ada ujian tentang saraf dan berbagai kajian yang sains. Tapi kita sendiri kadang-kadang tak percaya. Kenapa? Karena itu kita juga berpikir, itu kan ilmu manusia. Ego kita, hawa nafsu kita pun menolak. Makanya kadang berapa banyak orang yang setelah diterapi pun tak sehat-sehat kejiwaannya.
Kenapa Anda sendiri tidak mempercayai terapi dari psikolog? Kalau Anda percaya, mungkin Anda akan sembuh. Nah, bandingkan dengan terapi kitab suci. Kalau kita meyakini itu dari Tuhan akan menyembuhkan jiwa. Selama ini kenapa tidak? Karena kita tak pernah meyakininya. Kita tak pernah tahu bahwa dalam kitab suci ini ternyata adalah obat. As-syifa, bagaimana dia menjadi obat, menyelesaikan seluruh persoalan. Mungkin kita pun terkejut, atau kita mungkin tak terkejut. Bahkan ada di antara kita yang memang tidak mengenal kitab suci. Mungkin kita hanya mendengar, mungkin kita menyentuh sekali setahun ketika hari raya Idul Fitri, atau untuk agama-agama lain ketika hari raya perayaan, atau sekali sebulan, atau Ramadan, atau tak pernah sama sekali. Menunggu kita katanya bertobat dan hancur-hancuran baru. Nah, bagaimana psikologi akan terkontrol? Lalu kalau bermasalah berat, kejiwaan yang terganggu, kita pergi ke dukun dengan mengatakan gangguan jin. Sebelum jin masuk ke badan kita, kita ini sudah berubah menjadi jin. Kita telah berubah menjadi syaitan terlebih dahulu. Kenapa? Sifat-sifat kejahatan telah memenuhi diri kita. Lalu kita menyalahkan jin lah, kerasukan lah. Jadi sebelum dirasuk oleh jin, kita telah merasuk diri kita dengan memenangkan hawa nafsu, mengalahkan hati nurani. Tuh. Bahkan kadang-kadang kalau dibolehkan para jin dan setan berbicara, enak aja lu. Lu yang udah kerasukan duluan, perangai lu udah seperti setan, seperti iblis, nuduh gua yang ngerasuk. Nah itu, seandainya para jin atau para syaitan, iblis boleh komplain, protes, dia mengatakan, mengkambing hitamkan saya, padahal kamu yang sudah berubah menjadi setan perangai kamu, lalu mengkambing hitamkan. Kok bisa begitu? Karena ada ayatnya juga di dalam kitab suci. Ketika syaitan ditanya, diadili, bagaimana engkau menyesatkan manusia? Apa jawab syaitan? Sesungguhnya saya hanya sedikit saja membisikkan. Saya hanya membisikkan sedikit saja, membelokkan arahnya. Karena sebelum saya bisikkan, dia sudah tersesat dari jalan Tuhan. Dan saya takut kepada Tuhan semesta alam. Nah, karena kita menganggap remeh kitab suci, kita tidak mengenal kejiwaan kita sendiri. Mari kita lihat. Jadi ketika kita meyakini kitab suci, akan ada kekuatan nurani, kekuatan mental, kekuatan ruh, kekuatan jiwa, kekuatan keyakinan. Dari mana? Kita lihat awal pertama kitab suci. Ketika saya Quran, mungkin bagi yang beragama Kristen, mungkin Bible, yang beragama Hindu, kitabnya apa, Buddha, kitabnya apa, Islam, Quran. Mari kita lihat. Surat yang kedua, Al-Baqarah. Setelah Al-Fatihah, yang dikatakan ibunya Quran, kemudian Al-Baqarah, kita juga melihat ada artinya secara umum. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini diturunkan la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Jadi kitab ini, panduan kejiwaan ini, panduan kesehatan, panduan psikologi, panduan berumah tangga, panduan berkehidupan dari yang kecil besar, seluruh masalah. Jadi kitab itu bicara peraturan prinsip. Quran ini diturunkan la raiba fi, tidak boleh ada keraguan padanya. Setelah itu hudal lil muttaqin, baru dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang akan mengikuti jalan yang takwa tadi, sifat yang benar tadi. Tengok kita. Bagaimana mungkin kita umat beragama, ada yang sholat, berpuasa, bersahadat, haji, kalau agama lain ke gereja, ke vihara, ke mana gitu, belum meyakini bahwa yang diturunkan ini dari Tuhan, tidak pernah meyakini bahwa kitab suci itu Quran ini adalah panduan psikologi, panduan jiwanya sejak dia dewasa sampai mati.
Ketika kita tidak meyakini, maka mengambanglah kita. Ketika kita belajar 2 tambah 3 sama dengan 5, kita perlu otoritas dulu dari seorang guru. Ini 2, ini 3. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Itulah ilmu matematik, dikaji, diulang, dikaji, diulang, dicoba, diulang, dicoba. Lalu kesimpulan. Lalu kita percaya, maka ada ilmu matematika. Kita ingin mengendalikan jiwa. Tapi kita tak pernah meyakini, tak pernah mempercayai bahwa ilmu jiwa adalah dari Al-Quran, dari kitab suci, dari Tuhan. Maka terjadilah jiwa-jiwa yang mengambang. Nah, kita lanjut. Jadi, sebenarnya setiap kita hari ini mengenal, membaca, mempelajari kitab suci, secara otomatis kita sudah dituntun Tuhan. Mata, telinga, dan hati digerakkannya. Tuh. Sekarang kita lihat bagaimana kitab suci tadi akan memandu kita. Tuh, bagaimana kitab suci akan menuntun. Baru kita melihat. Penggunaan mata, telinga, dan hati. Jadi, kita lihat lagi. Dalam surat 16 ayat 78. Di surat 16 ayat 7 adalah ayatnya ayat 78. Kita boleh lihat. Jadi diturunkannya kita, dilahirkannya kita dari perut ibu kita, kita diturunkan akhrajakum min butuni ummahatikum faja'ala lakumul sam'a, diberinya pendengaran, absara, penglihatan, dan hati agar bersyukur. Artinya, kamu hidup di dunia tidak dibiarkan begitu saja. Jiwa kamu nih sejak kamu lahir akan dewasa nanti diberikan alat pendengaran, bukan telinga yang ini, pendengaran ketika telinga ini mampu mendengar kebenaran, mendengar positif dan negatif, mampu menyaring mana yang hak dan yang batil, yang salah yang benar. Absara, penglihatan, bukan sekedar mata, melihat mana yang benar, mana yang salah. Wal afidah, fuad, hati, menapis, menyaring. Untuk bersyukur artinya diberi 3 itu, lalu diturunkan panduan, ucapan Tuhan, ilmunya Tuhan. Berjalanlah kamu dengan 3 itu. Mesti jiwa kamu terkontrol, mesti selamat. Dan itu dalam psikologi modern juga ditafsirkan. Nah, kalau kita lihat ternyata di dalam kitab suci lebih modern dari psikologi modern, lebih sahih dari psikologi yang modern, lebih terjamin dari psikologi modern. Tapi kenapa kita tidak menjabarkan, tidak menemukan? Karena kita sudah terjebak di dalam perang pemikiran di masa lalu, yang meninggalkan agama, ilmu kitab suci hanya untuk ibadah ritual. Jika dia Quran hanya dipakai untuk ngaji, dipakai untuk yasinan, untuk tahlilan. Tidak pernah mencoba menguraikan bagaimana menyembuhkan jiwa-jiwa. Bagaimana Quran macam mengatasi masalah kemiskinan. Orang tak punya kemahiran dididik jadi kemahiran. Kenapa? Karena belum ada yang mempraktekannya. Dulu sudah banyak. Sekarang itu yang kita lihat. Akhirnya hanya tinggal di permukaan. Akhirnya hanya beranggapan bahwa Quran itu kitab suci tidak mampu menyembuhkan jiwa. Akhirnya kita beralih kepada filsafat di luar sana. Coba kita lihat. Dalam psikologi orang mengenal teori namanya the law of attraction. Hukum daya tarik. Di mana digambarkan dalam law of attraction, ketika kita punya hajat, hati punya niat kebaikan, dia akan memancarkan satu gelombang. Gelombang itu akan memancarkan mempengaruhi daya pikiran otak. Otak akan menguatkan, memerintahkan segala tubuh, baik secara hormon, secara enzim, secara fisik untuk mencapai keinginan. Nah, jika kebaikan yang dipancarkan oleh hati, keinginan, maka otak tubuh akan memancarkan juga ke gelombang, ke angkasa. Nilai-nilai positif, maka akan memantul di angkasa luar, akan menarik semua yang positif kembali ke kita. Jadi ketika kita berniat kebaikan tercapai. Ketika kita berniat suatu proyek yang kita sering tercapai dengan menggunakan kekuatan hati, kekuatan pikiran. Hukum daya tarik. Begitu juga ketika dia mengeluarkan suatu kejahatan, niat jahat,
ingin melihat sesuatu yang kotor-kotor, yang rusak-rusak, maka akan datang mendekatinya. Jadi akan menarik. Sampai digambarkan. Jadi betapa punya kekuatan hati dan kekuatan pikiran. Jika Anda berpikiran positif, maka positif akan menarik kepada Anda. Akan sama mendatangkan dari seluruh alam semesta. Jika Anda mempunyai niat, kekuatan hati, kejahatan, maka kejahatan akan mendekat kepada Anda. Itu salah satu bahagian dari banyak makna the law of attraction, hukum daya tarik di alam semesta, yang dijadikan sebagai beberapa basic psikologi modern. Bagaimana dengan kitab suci? Di Quran ada tak? Nah tadi ketika Luqman menggambarkan, wahai anakku, jika ada perbuatan kejahatan sebetul biji jarah, Allah akan membalasnya. Kamu buat jahat akan menarik, bukan menarik di alam semesta lagi. Pemilik alam semesta akan punish you, akan menghukum Anda. Jika Anda berbuat kebaikan, maka alam semesta, bukan alam semesta lagi, Tuhan akan membalas Anda. Jadi kalau begitu, hari ini kalau kita dapat kebaikan, bukan jerih payah kita, no. Bukan hanya jerih payahmu. Contoh kita hari ini insinyur, dokter, sarjana, kaya raya, dokter Andes, ahli psikologi. Kalau hanya dari payah kita, berapa banyak dokter yang lain, insinyur yang lain, tak kaya, hidupnya sederhana, masih jungkir balik. Padahal dia juga usaha. Bermakna ada Tuhan, faktor X. Begitu. Jadi, dan itu harus diyakini. Ada dalam kitab suci juga. Surat 4, 7-9. Nah, ini silahkan dicari sendiri di Google. Saya tidak begitu menghafal isi Quran, tapi sering membuka, akhirnya mengingat. Jadi kalau ternyata kita sering membuka ayat Quran, sering kita baca artinya, kita renungi, dia teringat walaupun kita tak hafal. Surat 4 ayat 7-9. Apa saja kebaikan yang kamu dapat, itu pasti dari Tuhan. No, kebaikan anak, kebaikan proyek, kebaikan istri, kebaikan keluarga, relasi bisnis, sekolah, kuliah, itu pasti dari Tuhan. Tapi kan jerih payah saya, betul, kita bekerja. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, kamu tidak akan berhasil. Kan dikatakan faktor X-nya Tuhan. Dan apa saja kejahatan, musibah yang menimpamu, itu karena dirimu sendiri. Jadi jangan katakan di dalam hidup Tuhan, takdir saya buruk, musibah kejahatan ini gara-gara Tuhan milih. No. Akalmu adalah pengendara. Jasad kita ini adalah seperti kendaraan. Akal inilah sopir. Kendarailah mobilmu, kendalikanlah hawa nafsu dan keimananmu, kejahatan dan kebaikanmu. Pilihlah, maka akan sampai di tujuan. Tuh. Jadi ada. Jadi law of attraction yang menerjemahkannya sampai berbagai cara orang menerjemahkan, dan dengan berbagai pula maknanya yang terjadi. Di dalam kitab suci sudah jelas. Anda berbuat baik dibalas kebaikan, berbuat jahat dibalas kejahatan. Bahkan di dalam kitab suci lebih detail. Kalau Anda ingin berani membuka, bukalah surat 41. Surat yang ke-41 ayat 30. Jadi surat yang 41 ayat 30 apa bunyinya? Dalam artinya, orang-orang yang berkata Rabbuna Allah. Jadi alladzina qalu Rabbuna Allah fastaqamu. Orang-orang yang berkata Rabb, rububiyah, tarbiyah, ada kata-kata murabbi, pendidikan, peraturan. Orang-orang yang berkata peraturan hidup saya adalah peraturan Tuhan, peraturan Allah, Quran. Prinsip hidup saya menikah, berkeluarga, berbisnis pakai peraturan Allah. Fastaqamu, istiqomah, tetap pendirian apapun yang terjadi. Rumah terbakar, pabrik terbakar, istri minta cerai, anak meninggal, cucu sakit, tetap bulat pendirian, suka maupun duka. Fa'anzalal malaika. Lebih rinci, kalau kamu sudah bulat pendirian dengan peraturan Tuhan, lalu fastaqamu, bulat pendirian, fa'anzalal malaika, akan aku kirim kepada kamu kekuatan malaikat. Kau kirim malaikat, baik yang secara gaib, malaikat yang mengirim wahyu, ataupun malaikat kekuatan secara nyata, pertolongan dari mana saja di dunia. Yang berkata, janganlah kamu sedih, janganlah kamu merasa takut, wala khaufu, jangan wala tahzanu, dan bergembiralah dengan surga. Itu kalau kita maknai secara luas.
Jika kita bertahan dengan prinsip kebenaran, apapun yang terjadi tadi akan datang pertolongan dari langit. Kita bertahan dengan hati yang positif, pikiran yang positif, apapun yang terjadi. Kita dengan kekuatan mesti Allah tolong, maka akan menarik seluruh kekuatan di alam semesta atas perintah Tuhan untuk semua kekuatan di alam menolong kita mewujudkan cita-cita kita. Apakah itu bukan law of attraction? Kalau kita sering membaca, memahami, meyakini kitab suci, barulah kita percaya. Orang kata bahwa Quran, kitab suci adalah mukjizat terbesar. Orang katakan bukan sekadar ainul yakin, bukan wajib yakin lagi, tapi hakul yakin. Yakin karena sudah praktek, sudah merasakan. Nampak? Nah, itu kajian. Sayang waktu kita singkat. Kita baru membahas salah satu contoh the law of attraction. Jadi hari ini kalau kita lihat 2 menit dalam perjalanan, ketika kita sudah membaca kitab suci, merenungi kitab suci, maka ketika kita pergi kemana saja dia akan terbayang-bayang dalam ingatan kita, terbayang-bayang dalam mata kita, dalam telinga kita dan hati kita. Karena terbayang-bayang itu kan masuk ke alam bawah sadar, masuk ke dalam ingatan. Ketika masuk ke dalam ingatan, ketika kita mempunyai suatu masalah di luar sana dalam kehidupan, maka hati, telinga dan hati akan diilhamkan oleh Tuhan, akan diilhamkan dari bacaan kitab suci. Maka hati akan menginstruksikan kepada otak, begini cara menyelesaikannya, begini perbuatannya. Tapi kita kan belum belajar, memang tak ada pembelajaran. Tidak ada disebut dalam Quran, dalam kitab suci, kalau istri kamu begini-begini menghadapinya. Tak ada. Hanya panduan secara umum. Maka akal yang menggerakkan mata, telinga, hati dengan kecerdasannya, dengan pembelajaran logikanya, pengendalian emosinya. Jadi spiritual question, kejernihan hati nurani menuntun pengendalian emosi dan logika bagaimana menyelesaikan masalah. Diawali dari spirit. Spirit kitab suci, spirit Tuhan. Maka berjalan, ketika menyelesaikan masalah terjadi, berhasil, dari situlah mendapatkan ilmu yang paten, ilmu dari pengalaman. Makanya ada yang mengatakan, semakin kita tua di umur itu artinya urusan, amro ini 2 urusan, atau berbagailah dalam istilah. Jadi umur itu urusan, semakin kita tua, semakin banyak persoalan, semakin kita banyak ilmu, semakin jiwa ini matang. Tuh, jadi kita lihat. Jadi kita gambar tadi. Kita ingin mengambilkan satu sampel. Ketika kita menggunakan mata, telinga, hati, diasah setiap hari, memahami ayat-ayat walaupun cuma 1 ayat, maka jiwa kita, roh kita menjadi hidup di mata Tuhan. Ingat loh, hidup nyawa berbeda dengan hidup di mata Tuhan. Kalau hidup nyawa sebelum kita mati, roh ini hidup. Tapi hidup di mata Tuhan berfungsi. Mata tidak buta melihat kebenaran atau kejahatan. Telinga tidak tuli mendengar jeritan, mendengar kejahatan dan kebaikan. Hati tidak beku bisa memilih di antara 2 itu. Maka ketika kita naik bus, ketika naik kendaraan, tiba-tiba kita melihat orang di sebelah kita, atau kita ketika sampai di ruang tamu, di rumah kita tamu itu, hati kita tak sreg. Hati kita orang tak kenal, tapi kita macam marah melihat orang itu. Tak suka, entah kenapa. Kita tak bisa menolak. Jangan kita abaikan. Jika kita bersih, tidak berbuat salah, sering memelatih diri dengan kitab suci, insting berjalan, maka pahamilah pasti ada sesuatu yang terjadi dengan hati orang itu. Itulah law of attraction. Ketika yang di depan kita ada niat kejahatan, kebusukan sedikit pun, hati kita yang ada kebaikan menolaknya, tidak menariknya, maka kita tak suka melayani orang itu. Entah kenapa, ternyata baru kita tahu dia mempunyai kejahatan kepada kita. Begitu juga kita bertemu dalam bis, naik kereta api, di kantor, orang kita tak kenal. Tapi ketika kita kenal, melihat mukanya kita senang. Malah kita berseri-seri, malah kita traktir. Kita belikan makanan, kita bayar ongkos, dan hati kita tentram. Heran kenapa? Itu juga bukan kebetulan. Hati kita yang cenderung sensitif karena dilatih dengan kebaikan-kebaikan, yaitu bagian dari kitab suci,
dia akan bisa menjadikan, merasakan ini teman. Di depan dia ada kebaikan, dia akan menariknya. Bukankah itu the law of attraction? Jadi kenapa harus susah? Ada di depan Anda oleh hari ini. Setiap masalah psikologi ada di depan kita. Bukalah Quran, bukalah kitab suci. Itulah panduan jiwa. Ya, cukup sampai di sini. Nanti kita akan hubungkan juga karena itu panjang. Kita belum sampai lagi bagaimana psikologi para nabi berjalan dengan kitab suci, para sahabatnya, atau dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Musa, Isa. Bagaimana nabi-nabi ketika bersalah, Allah akan ceritakan dalam kitab suci. Allah berikan teguran, hukuman, lalu para nabi bertobat, berbuat kebaikan lagi. Selalu begitu semua, kebaikan, bertobat, berjalan. Berapa banyak? Itu pembelajaran psikologi. Ya, demikian. Jadi kesimpulannya, bagaimanapun psikologi modern hari ini telah diciptakan atau telah dirumuskan oleh para saintis yang mengkaji berulang-ulang, itu bagian dari kehendak Tuhan yang mengilhamkan ilmunya kepada orang-orang yang mau berpikir. Apakah dari Eropa, dari Barat sana, sehingga mereka merumuskan dasar-dasar psikologi modern. Tetapi ingat, ilmu psikologi itu adanya di kitab suci, dasarnya dari Tuhan. Yang membedakan adalah ketika kita melihat hanya sebagian literatur ilmu dari orang-orang di Eropa sana, maka kita tidak akan begitu yakin. Karena kita juga berpikir Allah itu filsafat, pemikiran manusia. Tetapi kita membuka panduan kitab suci, maka timbullah keyakinan. Maka keyakinan adalah kekuatan terbesar untuk melakukan perubahan kejiwaan ke arah yang lebih baik. Ya, semakin habis waktu kita. Tidak ini. Ya, jika kebenaran itu pasti dari Tuhan, jangan ragu-ragu Anda atau siapa untuk menyampaikan kepada yang lain. Menyampaikan suatu kebaikan kepada siapa saja itu adalah subscribe. Bukan dari saya, subscribe dari Tuhan kepada Anda, kepada saya, kepada kita. Untuk menjadi catatan, untuk dibalaskan kebaikan kita di dunia ini. Tuh, jadi yang terpenting itu bukan subscribe di YouTube-nya. Kemudian jika ada kesalahan, itu pasti dari saya sendiri. Insya Allah kita akan sempurnakan di lain kesempatan. Ataupun jika ada yang tersinggung, masukkan di kuping kiri, keluar di kuping kanan. Dan sekali lagi, psikologi jalanan itu, saya ingin mencoba menghubungkan tadi bahwa psikologi jalanan itu diberi makna adalah psikologi yang kita dasarkan dari kitab suci. Ya, demikian. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.